Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi mengenai kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja di lembaga pendidikan tinggi. Sebelum lanjut membahas materi kita, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya, Nur Oktaviani. Selanjutnya ada teman saya. Saya Zatili Setiono Putri. Saya Rati Pratiwi. Saya Jasin Fitria Laili. Baiklah, mari kita mulai untuk membahas materi kita. Pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan kedua gaya kepemimpinan. Yang keempat ada perbandingan keefektifan. Kelima, implementasi di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang kita membahas materi tentang kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja di lembaga pendidikan tinggi adalah dalam mengelola sebuah perguruan tinggi, tentu dibutuhkan sebuah pemimpin yang bisa membantu mengatur kemana arah perguruan tinggi tersebut akan dibawa. Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan tinggi, masing-masing pemimpin tentu memiliki gaya yang berbeda-beda. Nah, dalam mengadopsi sebuah gaya kepemimpinan, seorang pemimpin diharuskan mengamati terlebih dahulu sumber daya yang ada di dalam organisasinya. Hal tersebut dilakukan agar gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang pemimpin akan tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam organisasinya. Pada umumnya, gaya kepemimpinan yang sering digunakan oleh seorang pemimpin ada dua, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki prinsip timbal balik atas harapan dari seorang pemimpin dengan bawahannya. Begitupun juga sebaliknya. Sedangkan dalam kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin akan lebih menekankan pada peningkatan kualitas dari bawahannya. Seorang pemimpin akan berusaha memotivasi dan memberikan pengarahan atas potensi yang dimiliki oleh seorang bawahan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, dari kedua gaya tersebut, maka terlihat jelas perbedaan prinsip kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang pemimpin. Untuk itu, kita akan membandingkan kedua gaya tersebut, mana yang lebih efektif jika digunakan dalam sebuah lembaga perguruan tinggi. Dari latar belakang tersebut, muncullah beberapa rumusan masalah yang menjadi peta konsep dalam pembahasan materi kita kali ini. Yaitu, yang pertama, apa definisi dari kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional? Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan dari gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional? Dan yang terakhir, di antara gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional, jika diimplementasikan, manakah yang lebih efektif terhadap kinerja di lembaga pendidikan tinggi? Selanjutnya, tujuan dari pembahasan materi ini ada 3. Yang pertama yaitu memahami definisi dari gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan dari masing-masing gaya tersebut. Dan yang terakhir, memahami keefektivitasan hasil implementasi dari gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan transformasional dan definisi kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat memberdayakan para bawahannya dengan cara membangun komitmen di antara pekerja, membangun motivasi, inovasi, dan kreativitas pekerja, serta membangun rasa percaya diri kepada bawahannya, sehingga mereka akan menghasilkan kinerja optimal yang dapat memberikan dampak positif baik bagi organisasi maupun bagi pribadi pekerja itu sendiri. Definisi kepemimpinan transformasional ini kami mengutip dari Gary Yukel berdasar dalam jurnalnya yaitu berjudul Leadership in Organizational. Kemudian definisi kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang melibatkan exchange proses dengan maksud sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan para pegawai.
Sehingga pada kepemimpinan transaksional ini esensinya adalah perintah pemimpin dan imbal balik yang akan diberikan pemimpin bagi bawahan yang dapat bekerja optimal dan sempurna sesuai dengan perintah yang pimpinan perintahkan. Kami mengutip pengertian kepemimpinan transaksional ini dari pemikiran Bass berdasar jurnalnya yang berjudul From Transactional to Transformational Leadership. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan kepemimpinan transformasional versus kelebihan dan kelemahan kepemimpinan transaksional. Kelebihan kepemimpinan transformasional. Kelebihan kepemimpinan transformasional ini dibedakan menjadi dua subunit. Yang pertama, kepemimpinan transformasional jika diimplementasikan dalam lembaga organisasi, itu kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif yang tidak hanya pada organisasi, tetapi juga pada anggota organisasi, karena pemimpin transformasional memberikan motivasi, aktualisasi diri anggota organisasi, serta memberikan arahan kepada anggotanya untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan anggota. Selanjutnya, subunit manfaat kepemimpinan transformasional jika diimplementasikan dalam organisasi, menurut Avolio, kepemimpinan transformasional ini memiliki 4 dimensi, dari mana jika diimplementasikan akan memiliki fungsi. Fungsi atau dimensi yang pertama yaitu idealized influence, yang berarti dengan kepemimpinan transformasional, anggota organisasi menjadi pribadi yang percaya diri, karena kepercayaan diri mereka dibangkitkan oleh pemimpin transformasional dan juga oleh lingkungan organisasi yang positif. Dimensi yang kedua yaitu dimensi inspirational motivation, yang berarti pemimpin transformasional ini mampu menjadikan para bawahan muncul rasa antusias dalam bekerja, sehingga mereka akan bekerja dengan optimal dan nantinya mereka akan optimis atas kinerja atau hasil pekerjaan mereka yang menghasilkan kinerja yang perfect dan berdampak positif bagi perkembangan organisasi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu intellectual stimulation, yaitu dimensi yang dimana pemimpin transformasional ini mampu menumbuhkan ide baru yang kreatif dan inovatif bagi pola pikir anggota organisasinya melalui komunikasi dua arah antara pemimpin dengan anggota organisasi atau bawahan. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi individualized consideration, yang berarti pemimpin transformasional mampu mendengarkan kebutuhan, keluh kesah, dan suara, baik itu suara kritik maupun saran dari bawahannya. Sehingga para bawahan ini akan merasa dihargai sebagai anggota atau bagian dari organisasinya. Selanjutnya, kelemahan kepemimpinan transformasional. Kelemahan kepemimpinan transformasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pemimpin harus dapat mengorganisasikan dan memberdayakan organisasinya secara adil tanpa pilih kasih atau membeda-bedakan. Kemudian kelemahan yang kedua, yaitu pemimpin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh anggotanya. Maksudnya, karena sifat dari kepemimpinan transformasional ini komunikasinya itu dua arah atau terbuka, maka akan sangat mudah jika seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh suara anggota organisasinya. Maka dari itu, di sini pemimpin transformasional itu harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah dipengaruhi oleh anggota organisasinya. Kemudian kelebihan kepemimpinan transaksional. Kelebihan dari kepemimpinan transaksional ini jika diimplementasikan yaitu pemimpin transaksional ini dapat memberikan apresiasi atas kinerja anggota organisasinya dengan memberikan rewards berupa promosi, kenaikan jabatan, penghargaan, dan lain-lain. Lantas kelemahan kepemimpinan transaksional. Kelemahan dari kepemimpinan transaksional ini menjadi pusat perhatian atau fokus alasan menjadi kenapa kepemimpinan transaksional ini dirasa kurang cocok atau kurang efektif jika diimplementasikan dalam suatu organisasi. Kelemahannya yaitu muncul lingkungan organisasi yang tidak kondusif dan atau tidak sehat akibat adanya persaingan antar anggota organisasi atas rewards yang diberikan oleh pimpinan organisasi. Karena mereka merasa bahwa mereka bekerja dalam organisasi itu dengan tujuan berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan, promosi jabatan, maupun rewards bentuk lainnya dari pimpinan organisasi. Sehingga dalam kepemimpinan transaksional ini akan sulit membentuk teamwork yang solid atau tim yang bisa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi dan juga pengertian serta penjelasan ini kami mengutip dari pendapat Ahmed Feci dalam jurnalnya yang berjudul Investigational of Transformational and Transactional Leadership Style. Pembahasannya selanjutnya yaitu perbandingan keefektifan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional jika diimplementasikan dalam suatu organisasi. Berdasar pemaparan sebelumnya, kepemimpinan transformasional jika diimplementasikan dalam sebuah organisasi jauh lebih efektif daripada kepemimpinan transaksional. Hal ini karena dilihat dari penjelasan kelebihan kelemahan dari definisi dari kepemimpinan transformasional dan transaksional sendiri,
dapat dilihat dan dipahami oleh kita semua bahwa kepemimpinan transformasional ini jauh lebih efektif, memiliki dampak positif yang tidak hanya pada organisasi saja, tetapi pada anggota organisasi juga. Yang tentu dapat dijamin bahwa organisasi akan dapat berkembang secara baik, stabil ke arah yang positif dalam mencapai tujuan jika mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional. Kemudian, alasan mengapa kepemimpinan transformasional lebih efektif jika dibandingkan kepemimpinan transaksional, itu dijelaskan oleh Olga Epitropika sebagai berikut. Alasan yang pertama, menurut Olga Epitropika, yaitu kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja organisasi. Alasan yang kedua, yaitu kepemimpinan transformasional dapat memberikan kepuasan kerja bagi para bawahannya, karena kebutuhan mereka selama berproses di dalam organisasi dapat terpenuhi. Alasan yang ketiga, yaitu kepemimpinan transformasional dapat membantu individu anggota organisasi untuk berkembang, berkreativitas, berinovasi dalam bekerja. Alasan yang keempat, yaitu kepemimpinan transformasional dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam pribadi anggota organisasi karena motivasi dan support yang diberikan oleh pemimpin transformasional. Kemudian alasan yang terakhir, menurut Olga Epitropika, yaitu kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai implementasi kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional di lembaga pendidikan tinggi. Implementasi kepemimpinan transformasional di lembaga pendidikan tinggi. Fokus utama kepemimpinan transformasional yaitu seorang pemimpin dapat menemukan aktivitas yang pengaruh dan hasil. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional ini akan cenderung mengadopsi pendekatan demokratis. Apabila seorang pemimpin dapat mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional dengan baik, maka pemimpin tersebut mempunyai potensi untuk melibatkan stakeholder untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Misalnya, ketika seorang dekan mempunyai kepemimpinan transformasional yang baik, maka dekan tersebut harus mampu melibatkan para bawahannya seperti dosen untuk berperan aktif dalam pengembangan efektivitas fakultas yang dipimpin. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan karena adanya prinsip demokratis pada pengelolaan suatu lembaga dapat mendorong munculnya inovasi dan kreativitas untuk memajukan lembaga tersebut dari berbagai pihak. Kepercayaan antara pimpinan dan bawahan juga sangat diperlukan agar kepemimpinan transformasional yang diimplementasikan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, implementasi kepemimpinan transaksional di lembaga pendidikan tinggi terhadap kinerja dosen. Menurut Giltinen 2013, gaya kepemimpinan transaksional lebih berorientasi terhadap tugas dan dapat efektif apabila dihadapkan dengan deadline. Pemimpin yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan transaksional ini lebih berfokus pada pengembangan pribadi para anggotanya. Dengan gaya ini, seorang pemimpin dapat memberikan penghargaan sebagai imbalan atas hasil kinerja bawahannya. Contoh implementasi kepemimpinan transaksional yaitu seorang dekan memberikan penghargaan terhadap dosen yang telah memberikan kinerja terbaiknya. Dari pemaparan di atas, kepemimpinan transformasional lebih efektif diimplementasikan di pendidikan tinggi daripada kepemimpinan transaksional. Hal tersebut dikarenakan pada kepemimpinan transformasional lebih menekankan pada sikap saling kerjasama, kepercayaan, komitmen, dan lebih mementingkan kepentingan kelompok atau lembaga dibandingkan kepentingan pribadi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pada kepemimpinan transaksional lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Selain itu, kepemimpinan dengan gaya ini dapat berorientasi timbulnya persaingan antar pegawai dikarenakan mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan bekerja bukan didasarkan pada peningkatan lembaga pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan transformasional lebih efektif diterapkan pada lembaga pendidikan tinggi dibandingkan dengan gaya kepemimpinan transaksional. Kesimpulan, kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang lebih fokus pada mengarahkan anggota organisasinya atau para bawahannya untuk bekerja secara optimal dengan memperhatikan perkembangan dari setiap individu. Sehingga kepemimpinan transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian individu saja, tetapi memperhatikan setiap perkembangan diri pada setiap karyawan. Maka, jika diimplementasikan pada suatu lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi, maka kepemimpinan transformasional ini lebih cocok digunakan atau diimplementasikan daripada gaya kepemimpinan transaksional, terutama pada perguruan tinggi yang mempunyai motivasi serta visi misi yang jelas dalam meningkatkan kinerja dosen dan karyawan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.